Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemateri 7 akan mempresentasikan tentang pasar modal. Anggota kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Dini Aura Damayanti, yang kedua Dwi Widayanti, yang ketiga Novia Dwi Wulandari. Tinjauan pustaka. Para investor atau pemilik dana berusaha menginvestasikan dana mereka pada berbagai alternatif investasi. Investasi didefinisikan sebagai komitmen saat ini atas jumlah uang selama satu periode waktu untuk mendapatkan pembayaran di masa depan yang akan mengimbangi waktu dana dijanjikan, tingkat inflasi yang diharapkan, ketidakpastian pembayaran masa depan. Pasar modal merupakan tempat pertemuan di antara para investor melalui pialang saham untuk memperjualbelikan saham-saham mereka. Ada beberapa daya tarik pasar modal, yaitu pertama, diharapkan pasar modal ini akan bisa menjadi alternatif penghimpun dana selain sistem perbankan. Yang kedua, pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. Era globalisasi telah menghapus batas-batas negara tersebut. Hampir semua negara telah melakukan liberalisasi dan deregulasi sistem perekonomian mereka untuk mengundang masuknya para investor asing. Globalisasi telah mengubah pola hubungan finansial, proses produksi, perdagangan, teknologi informasi, dan hubungan ekonomi lain yang pada gilirannya menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua negara. Hipotesis pertama, kinerja pasar modal asing berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar modal Indonesia. Metode penelitian. Yang pertama, data dan sampel. Pasar modal asing adalah pasar saham atau bursa efek yang berlokasi di negara asing atau luar negeri. Sedangkan pasar modal Indonesia adalah bursa efek yang berkedudukan di Jakarta. Kinerja pasar modal diukur dengan indeks harga saham yang dihitung pada masing-masing pasar modal tersebut. Indeks harga saham dikumpulkan untuk periode waktu bulanan selama 24 bulan, yaitu selama tahun 2006 dan 2007. Terdiri dari 13 indeks harga saham dari 13 pasar modal. Semua data diambil dari koran Kompas. Yang kedua, metode analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 3 tahap, yaitu yang pertama melakukan uji normalitas, yang kedua menghitung koefisien korelasi, yang ketiga, menghitung koefisien regresi. Semua perhitungan dalam analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS. Berikutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Perkembangan kinerja pasar modal Indonesia atau IHSG selama periode pengamatan 24 bulan tahun 2006 sampai 2007. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa kinerja pasar modal Indonesia cenderung meningkat mulai bulan Januari 2006 hingga Desember 2007, meskipun juga mengalami fluktuasi. Pertumbuhan setiap pasar modal selama periode pengamatan 24 bulan atau 2 tahun, tingkat pertumbuhan pasar modal ini dihitung dengan menggunakan rumus IDXN sama dengan IDX0 buka kurung 1 plus R kurung tutup pangkat N, di mana IDXN adalah indeks pada bulan Desember 2007. IDX0 adalah indeks bulan Januari 2006, N sama dengan 24 bulan, R adalah tingkat pertumbuhan. Nama-nama negara di pasar modal berlokasi dan nama indeks harga sahamnya yang digunakan dalam penelitian ini. Pertumbuhan setiap pasar modal selama periode pengamatan 24 bulan atau 2 tahun. Inilah tabel pasar modal dan tingkat pertumbuhannya. Semua pasar modal mengalami pertumbuhan atau peningkatan selama 2 tahun pengamatan, kecuali untuk pasar modal Jepang, sebab pasar modal Jepang atau indeks Nikkei mempunyai tingkat pertumbuhan negatif. Tingkat pertumbuhan positif menunjukkan bahwa pasar modal dalam kondisi bullish, yaitu pasar modal mengalami pertumbuhan. Sedangkan tingkat pertumbuhan negatif berarti pasar modal dalam kondisi bearish atau pasar modal mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhan tertinggi ada di pasar modal Indonesia dengan tingkat tumbuh indeks harga saham rata-rata sebesar 3,33% per bulan. Selanjutnya ada pembahasan uji normalitas. Semua data indeks harga saham yang terkumpul diuji di distribusinya untuk mengetahui apakah data mempunyai distribusi normal atau tidak.
Uji normalitas dilakukan dengan one sample Kolmogorov-Smirnov test, di mana hasil uji normalitas itu menunjukkan bahwa semua data berdistribusi secara normal. Selanjutnya ada analisis korelasi. Koefisien korelasi antara kinerja pasar modal Indonesia atau IHSG dengan kinerja pasar modal asing itu menggunakan Pearson correlation seperti terlihat pada tabel selanjutnya. Semua koefisien korelasi antara IHSG dengan indeks lain bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa hubungan di antara indeks tersebut searah. Hubungan antara IHSG dengan indeks lain semuanya adalah signifikan kecuali dengan indeks Nikkei. Nilai signifikasi hubungan antara IHSG dengan indeks asing selain indeks Nikkei adalah 0, yang lebih kecil dari 0,5 nilai alfa. Sedangkan hubungan antara IHSG dengan indeks Nikkei adalah tidak signifikan karena mempunyai nilai signifikasi jauh lebih besar dari nilai alfa sebesar 5% atau 0,05, yaitu sebesar 0,601. Selanjutnya adalah tabel hasil analisis korelasi IHSG dengan indeks asing, di mana ada hubungan antara IHSG dengan indeks Hang Seng adalah terbesar dibandingkan hubungan antara IHSG dengan indeks lainnya. Hubungan itu mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,964, sehingga hubungan mereka adalah positif sangat kuat. Sedangkan nilai koefisien korelasi antara IHSG dengan indeks Paris CAC adalah sebesar 0,657. Hubungan ini merupakan hubungan yang paling lemah di antara semua nilai koefisien korelasi yang signifikan. Selanjutnya adalah analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana ini digunakan apabila hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Koefisien regresi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan di sini adalah masing-masing indeks pasar modal asing dan variabel terikatnya adalah IHSG. Berikut adalah tabel dari analisis regresi sederhana, di mana persamaan regresi sederhana antara IHSG dengan indeks Hang Seng berdasarkan informasi dari tabel di atas adalah sebagai berikut. IHSG sama dengan min 324,384 ditambah 0,106 dalam kurung Hang Seng. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda diuji signifikasi secara simultan menunjukkan bahwa semua indeks pasar modal asing secara simultan itu berpengaruh signifikan terhadap IHSG karena nilai signifikasinya sebesar 0,00 adalah lebih kecil dari 0,05. Jadi kinerja semua pasar modal asing secara simultan itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar modal Indonesia. Berikut adalah tabel analisis regresi berganda semua pasar modal, di mana nilai konstanta dan nilai koefisien regresi masing-masing indeks harga saham pasar modal asing. Nilai konstanta sebesar negatif 559,715, bermakna bahwa jika semua nilai indeks atau kinerja pasar modal asing adalah konstan, nilai IHSG atau kinerja pasar modal Indonesia sebesar 0. Secara parsial hanya indeks yang berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Apabila jumlah pasar modal asing yang digunakan sebagai variabel bebas dibatasi hanya untuk wilayah Asia Pasifik, maka hasil analisis regresi berganda tampak dalam tabel. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa hanya indeks Hang Seng dan indeks KLCI yang berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Nilai konstanta sebesar min 877,553 bermakna bahwa jika semua nilai indeks atau kinerja pasar modal asing adalah konstan, maka nilai IHSG atau kinerja pasar modal Indonesia sebesar 0. Berikut tabel analisis regresi berganda Asia Pasifik. Hasil analisis regresi berganda dengan 4 pasar modal asing di wilayah ASEAN sebagai variabel bebas dan pasar modal Indonesia sebagai variabel terikat. Tabel itu menunjukkan bahwa keempat indeks pasar modal asing tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IHSG.
Namun, secara parsial, dua indeks pasar modal KLCI dan TAI berpengaruh signifikan dan dua indeks lainnya tidak berpengaruh signifikan. Berikut tabel koefisien regresi ASEAN. Kesimpulan, yang pertama, kecuali kinerja pasar modal Jepang atau indeks Nikkei, setiap kinerja pasar modal asing dengan analisis regresi sederhana berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar modal Indonesia. Yang kedua, secara simultan, kinerja semua pasar modal asing berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar modal Indonesia. Tetapi secara parsial, hanya pasar modal Hong Kong yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar modal Indonesia. Yang ketiga, untuk wilayah Asia Pasifik, kinerja pasar modal Indonesia secara simultan dipengaruhi secara signifikan oleh kinerja semua pasar modal asing. Namun, secara parsial, kinerja pasar modal Indonesia hanya dipengaruhi oleh kinerja pasar modal Hong Kong dan Malaysia. Yang terakhir, kinerja dari 4 pasar modal di wilayah ASEAN secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar modal Indonesia. Kinerja pasar modal Malaysia dan Thailand secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pasar modal Indonesia, sedangkan kinerja pasar modal Singapura dan Manila tidak berpengaruh signifikan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.